Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard. Alhamdulillahi fil ula wal akhirah. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ja'alallahul ka'batal baital haram qiyaman linnas. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Jamaah subuh yang insya-Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh ke-27 Ramadan yang selalu digadang-gadangkan malam 27 adalah malam turunnya Lailatul Qadar. Untuk itu jamaah subuh, sebelum saya lanjut tausiah subuh ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ibu mentakminkan doa saya sebagai pembuka tausiah subuh di subuh 27 Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadir ya muqtadir. Duhai Allah, sang pemilik takdir dan yang menentukan takdir, subuh ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua yang terjadi ya Allah atas izin dan kudrat iradat-Mu. Ya Allah, jadikan langkah kaki kami menuju ke masjid ini adalah langkah kaki yang mampu menghancurkan dan menghapuskan dosa-dosa kami di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah duduk hamba di masjid ini, setiap duduk hamba mampu menaikkan derajat ketakwaan kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jika di antara kami ya Allah masih ada dosa-dosa yang Engkau tidak ampuni ya Allah di malam 27 Ramadan, kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa hamba ya Allah sebelum Ramadan berlalu. Ya Allah ya Rahman, jika di antara kami ada yang punya hajat, segerakan hajatnya ya Allah. Jika di antara kami ya Allah ada yang punya masalah, keluarkan segera ya Allah dari kesulitan dan masalahnya. Ya Allah, jika di antara kami ada yang luka ya Allah, sembuhkan lukanya. Jika di antara kami ada keluarga dan anak istri yang sakit ya Allah, orang tua kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, seperti inilah Engkau mempertemukan kami di dunia ya Allah, dan seperti ini pula ya Allah Engkau kumpulkan nanti di dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, bahagiakan hati kami, perbaiki hidup kami ya Allah, jauh lebih baik di hari-hari sebelumnya, sebelum Ramadan berakhir meninggalkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa barik wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah subuh, itulah mengawali kuliah subuh kita di pagi hari ini. Ada 4 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. 4 sahabat Nabi ini wafat dan dimakamkan tidak satu tempat. Meski keempat ini termasuk Khulafaur Rasyidin, yang dimakamkan berdampingan dengan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya Abu Bakar dan Umar. Dan banyak yang menanyakan mengapa
Ali dan Utsman tidak dimakamkan di samping jasad mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jamaah subuh, Abu Bakar dan Umar ternyata dia meminta dan berwasiat. Dia meminta bahwa jasadku ketika saya mati nanti, makamkan kami di samping jasadnya Rasulullah. Tentunya dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meski Nabi sudah wafat. Dan Abu Bakar berpesan bahwa ketika jasadku dibawa ke dalam makam Rasulullah SAW, maka minta izinlah dan berilah salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam dinyatakan bahwa ketika diucapkan salam kepada baginda sallallahu gembok pintu yang menjadi perisai makam Nabi itu terbuka. Ini menandakan bahwa Rasulullah mengizinkan Abu Bakar dan Umar dimakamkan di sampingnya. Beda dengan Utsman. Malah Utsman berpesan ketika saya meninggal, makamkan jasadku di Baqi, pemakaman umum yang ada di samping Masjid Nabawi. Dengan alasan bahwa agar supaya umat ini tidak memunculkan persepsi bahwa seluruh sahabat Khulafaur Rasyidin harus dimakamkan di samping Nabi. Itu pandangannya Ali. Ya, Utsman, pandangannya Utsman. Sehingga Utsman jasadnya ada di Baqi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah subuh, ya, sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya perjuangan. Inna izamal jaza ma'a izamal bala. Sesungguhnya besarnya pahala, ya, perjuangan tergantung beratnya perjuangan. Termasuk Abu Bakar dan Umar. Ternyata dari 4 sahabat memang yang paling setia dan paling taat Abu Bakar dan Umar. Bahkan Umar ketika terdengar berita bahwa Rasulullah SAW wafat, nampaknya Umar tidak bersedia menerima berita ini, Pak. Bahkan dijelaskan dalam sirah kisah sejarah bahwa Umar menghunus pedangnya dan mengatakan, siapa orang yang berani mengatakan Rasulullah mati, maka kutebas lehernya, Pak. Artinya bahwa saking besarnya cintanya Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Abu Bakar tidak usah lagi kita ceritakan bagaimana loyalitasnya, dedikasinya kepada Rasulullah luar biasa, Pak. Dan mungkin ini yang menjadi dasar sehingga beliau berdua meminta bahwa jasadku dimakamkan di samping jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang keempat, khalifah yang keempat, Ali, dimakamkan di Kufa di daerah Irak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah subuh, ini pengantar tausiah saya dan alhamdulillah jamaah sekalian, ya, kita manusia ini kenapa sering kecewa? Manusia sering kecewa disebabkan ada beberapa faktor, Pak. Yang pertama, kadang manusia menjadikan sandaran pelindung selain Allah, sehingga manusia itu kadang kecewa. Yang kedua jamaah subuh, yang menjadi penyebab kecewa adalah terlalu berlebih-lebihan, terlalu cinta kepada dunia. Itu yang menjadikan orang kadang kecewa. Dan yang ketiga adalah orang kadang kecewa karena terlalu sibuk dengan penilaian orang. Itu yang menjadikan kita kadang kecewa. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, ternyata Al-Quran sudah memberitakan dan memberikan perumpamaan orang-orang yang menjadikan sandaran, menjadikan pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan perumpamaan dalam Al-Quran.
Mathalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Itu Allah berikan perumpamaan. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan pelindung selain Allah Subhanahu wa taala kamathalil ankabut. Kata Allah seperti sarang, seperti laba-laba. Ittakhadhat baitan, yang membangun rumah. Wa inna awhanal buyut, sesungguhnya rumah yang paling rapuh, rumah yang paling lemah, labaitul ankabut, rumahnya atau sarangnya laba-laba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manusia insyaallah kita selalu berharap jadikan Allah sebagai sandaran kita, Pak. Sebab orang yang menjadikan selain Allah sebagai sandaran atau berharap selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah adalah kekecewaan yang disengaja, yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi penyebab kecewanya orang adalah terlalu cinta kepada dunia yang dimulakan. Sampai Imam Syafi'i mengatakan bahwa Allah itu sesungguhnya maha pecemburu. Maksudnya adalah ketika Allah melihat ada hambanya yang terlalu berlebih-lebihan cintanya kepada dunia, maka Allah akan mengambil apa yang dia dicintai. Maka Allah akan mengambil apa yang ia cintai agar supaya hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun ibtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Allah Subhanahu wa taala, kul in kana aba'ukum, katakan jika bapak-bapakmu, wa abna'ukum dan anak-anakmu, wa ikhwanukum dan saudara-saudaramu, wa azwajukum dan istri dan pasangan-pasanganmu, wa ashiratukum dan keluarga-keluargamu, wa amwalun ibtarabtumuha dan harta yang kau kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, usahamu, perdaganganmu yang kau takut bangkrut, wa masakinu tardawnaha dan tempat tinggalmu yang kau rawat, yang kau perbaiki. Ahabba ilaikum minallah, engkau lebih cinta daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah peringatkan, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Fatarabbasu, maka tunggulah. Ini yang bahaya, Pak. Maka tunggulah peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini yang dia katakan. Pertanyaan, salahkah jika aku mencintai bapak-bapakku? Salahkah jika aku mencintai anak-anakku? Salahkah jika aku mencintai pasangan-pasanganku? Salahkah jika aku mencintai keluargaku? Salahkah jika aku mencintai harta yang aku kumpulkan? Salahkah jika aku mencintai rumah yang kubangun dengan mewah? Tidak salah. Yang salah adalah ahabba ilaikum, manakala kecintaanmu terhadap 8 tadi engkau lebih mencintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka itulah kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah datangnya peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah subuh yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kehadiran kita subuh ini bertanda bahwa kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah subuh yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga adalah penyebab kecewanya manusia karena terlalu sibuk dengan penilaian orang. Subuh ini yang hadir tidak perlu diketahui oleh orang lain, Pak.
Kehadiran kita subuh ini tetangga tidak tahu malah. Keluarga di kampung tidak tahu kalau kita ada di subuh ini, Pak. Tidak perlu tahu. Tapi dibalik, apakah Allah tahu kalau kita ada subuh ini? Jawabannya Allah tahu. Ketika kita salat tahajud di tengah malam di dalam kamar sendirian, tetangga tidak tahu. Orang lain tidak tahu, atasan tidak tahu. Dibalik, apakah Allah tahu? Allah tahu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengeluarkan zakat kita bersedekah, kita berinfak, kita menolong orang, tidak perlu orang lain tahu dan tidak tahu. Pertanyaan dibalik, apakah Allah tahu? Allah tahu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita sibuk dengan penilaian orang. Kita bekerja dengan jujur, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak tahu kalau kita bekerja dengan jujur. Atasan juga tidak tahu kalau kita bekerja dengan jujur, Pak. Pertanyaan dibalik, apakah Allah tahu ketika saya jujur bekerja? Jawabannya Allah tahu. Maka jamaah subuh yang dirahmati Allah, belajar kita untuk tidak terlalu sibuk dengan penilaian orang. Lebih baik kita sibuk dengan penilaiannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga jamaah subuh kita puasa selama 27 hari, 26 hari ini jamaah sekalian. Tidak perlu ditahu orang kota Sorong, tidak perlu tahu. Yang perlu tahu adalah Allah tahu kalau kami berpuasa dengan ikhlas selama 27 hari, 26 hari. Maka jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga insya-Allah apa yang kita perjuangkan hari ini, insya-Allah saatnya nanti tiba di hari sebelum kita dihisap oleh Allah. Saatnya seluruh manusia dikumpulkan, Pak. Seluruh manusia beriman dan tidak beriman kepada Allah, bertakwa dan tidak bertakwa, semua berkumpul, Pak, di satu tempat. Dan digambarkan bahwa rasanya matahari seolah-olah sejengkal dari atas kepala kita, Pak. Dan di situ jamaah subuh berbeda dengan dunia jamaah subuh. Di dunia ketika kita makan minum, biasanya keringat itu jatuh dari kepala sampai ke bawah. Tapi nanti di hari yang saya katakan itu, suasana, suatu kondisi, suatu keadaan di mana manusia gelisah, Pak, menanti hisabnya Allah Subhanahu wa taala, dan manusia berdiri menanti kurang lebih 50.000 tahun lamanya. Kita menanti datangnya hisabnya Allah, Pak, dan seluruh manusia gelisah, Pak, dalam keadaan lapar dan dahaga. Digambarkan dalam hadis ada manusia makan duri, makan bangkai busuk, karena tidak ada makanan yang lain yang kita bisa makan kecuali makanan itu saja, Pak. Dan semua manusia gelisah, sibuk mencari perlindungan, mencari pembelaan. Sebelum dihisab. Maka jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua manusia berteriak, tolong kami, tolong kami. Maka di situlah jamaah subuh kita harapkan syafaat akbar, syafaat besarnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia berharap, Adam, kami semua cucumu, tolong kami Adam. Kami tidak sanggup lagi. 50.000 tahun kami berdiri di sini, Adam. Di antara kami ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, Pak. Ada keringat sampai lutut, sampai paha, sampai perut, sampai dada, sampai ke tenggorokan. Bahkan ada keringat manusia tenggelam dengan keringatnya sendiri menanti hisabnya Allah. Dan manusia berucap, Adam, tolong kami. Apa kata Adam? Salimni, salimni. Nafsi, nafsi. Selamatkan diri masing-masing. Sekarang sendiri-sendiri. Lari ke nabi yang lain. Musa, wahai Musa, engkau nabi yang bisa bercakap dengan Allah. Hisab segera kami. Enggak tahan lagi, enggak sanggup lagi Musa. Kata Musa, salimni, salimni, nafsi, nafsi. Sendiri-sendiri. Urus diri masing-masing keadaan seperti ini. Kita lari ke Nabi Nuh, Nuh juga seperti itu. Lari ke Nabi yang lain, sama jawabannya, nafsi, nafsi. Tidak ada, Pak. Di dunia barangkali, Pak, ketika kita punya masalah, barangkali ada pejabat bintang 1, 2, 3 yang bisa membackup masalah kita, Pak. Tapi nanti di hari itu jamaah subuh, yang menjadi hakim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang menjadi saksi seluruh tubuh kita, yang menjadi saksi di hadapan. Enggak ada yang bisa membela kita. Lari ke Nabi Isa, Isa tolong kami, Isa bantu kami wahai Isa. Nabi Isa pun jawab, salimni nafsi nafsi. Lalu Isa mengatakan, sepertinya ada satu orang di tempat ini yang mampu dan bisa menolong kita. Itu dia orangnya. Lalu dia menunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu yang bisa menolong kita dalam keadaan seperti ini jamaah subuh. Maka jamaah subuh yang dirahmati Allah, maka Rasulullah SAW bermohon dan berdoa. Dan kata Nabi, belum pernah kuucapkan doa ini di lisanku selama ini. Baru kali ini doa ini kuucapkan di lisanku. Itu pun berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad sujudnya lama sekali, Pak. Sampai Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Muhammad angkat kepalamu dan berdoa. Dan Nabi Muhammad berdoa, ya Allah selamatkan, kasihan manusia. Sudah 50.000 tahun menderita seperti ini keadaannya. Menanti hisabmu ya Allah. Maka diterima doanya Muhammad. Maka dihisaplah seluruh manusia. Dan sebelumnya adalah pembagian catatan amal. Dan ketika dibagi catatan amal, Masya Allah, ada manusia yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Ada manusia yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Bahkan ada manusia yang sengaja menyembunyikan tangan kirinya agar supaya catatan amalnya tidak diterima dengan tangan kirinya. Sebab ketika catatan amal diterima dengan tangan kiri itu bertanda buruk. Tapi Masya Allah, kuasa Allah berkehendak justru catatan itu yang ke belakang dan mencari di mana tangan kirinya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tidak ada pembelaan, hanya syafaat akbar Rasulullah. Maka jamaah subuh, perbanyak salawatmu kepada Rasulullah. Perbanyak salawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau selamat, perbanyak salawatmu kepada Nabi. Ikuti orang yang selamat, hanya Rasulullah SAW. Disitulah Rasulullah SAW luar biasa pada dahsyatnya. Terbukti bahwa rahmatan lil alamin. Betul-betul Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan mendoakan semua manusia tanpa terkecuali. Lalu apa yang terjadi jamaah subuh? Proses selanjutnya berlangsung. Maka setelah itu pembagian catatan amal. Maka langkah kedua adalah seluruh manusia akan melewati satu titian. Yang disebut titian siratal mustaqim. Digambarkan kecilnya seperti mata pedang. Bahkan kadang digambarkan laksana rambut di belah 7, Pak. Lalu yang jatuh di dalam titian itu dipastikan jatuh ke neraka jahanam. Manusia siapa yang sanggup melintasi titian sekecil itu jemaah sekalian? Tetapi ada, Allah buktikan. Abu Bakar As-Siddiq hanya 2 langkah, Pak. Langkah pertama kakinya sudah di atas titian. Langkah kedua kaki Abu Bakar sudah sampai di sebelah di depan pintu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu Abu Bakar. Nah, kira-kira bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada yang meragukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dipastikan lebih dahsyat dan lebih cepat, bahkan melebihi kecepatan kilat ketika Nabi melintasi titian siratal mustaqim. Maka sampailah kita di depan surga yang dirahmati Allah. Dan dijelaskan dalam hadis, sebelum seluruh umat Muhammad masuk ke dalam surga, disuguhkan air dari telaga Kautsar. Minumlah air wahai umatku, kata Rasulullah. Dan Muhammad katakan, kalau boleh air telaga Kautsar ini kalian minum dari tanganku langsung dari Rasulullah SAW. Insya Allah kalau kalian minum air telaga Kautsar dari tanganku, maka kalian umatku tidak akan pernah haus selama-lamanya Anda masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selanjutnya jamaah subuh, masuklah seluruh umat Muhammad di dalam surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi berada dalam surga, Nabi terkesan penampilannya, pandangannya kosong. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammad, apalagi yang kau pikirkan? Tidakkah engkau bahagia dan bergembira di dalam surga bersama umat Muhammad? Apa kata Rasulullah? Ya Allah, sepertinya aku belum puas. Kenapa? Masih banyak umatku yang jatuh di neraka jahanam. Bolehkah aku minta, ya Allah, izinkan saya kembali untuk pergi mengangkat satu persatu umatku yang jatuh ke dalam neraka jahanam. Dijelaskan dalam hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Muhammad saat itu terlalu banyak masuk surga, Pak. Karena pintu surga digambarkan 8 pintu surga.
Dan luas satu pintu adalah antara langit dan bumi, luasnya satu pintu. Jumlahnya 8. Itu pun berdesak-desakan umat Muhammad masuk syurga. Artinya apa? Bahwa banyak umat Muhammad yang masuk ke dalam syurga. Dan Nabi minta kepada Allah, bisakah aku kembali? Artinya apa? Bahwa umat Muhammad yang jatuh saja ke neraka jahanam masih peluang mendapatkan syafaat dari kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kasih sayang Nabi dan cinta Nabi kepada kita ini umatnya. Dan semua insyaallah jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari subuh ke-27 Ramadan. Insyaallah besok subuh 28, 29 dan habis Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tausiah singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua dan insyaallah kita bisa bahagia dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga-Nya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.